Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai yurisdiksi pada cyber law. Akses ke internet telah merevolusi komunikasi global dan telah menimbulkan dampak yang mendalam terhadap masyarakat modern. Hubungan antara internet dengan kerangka peraturan yang ada, seperti pembatasan pada layar pornografi, perlindungan privasi individu, dan batas-batas perdagangan yang diperbolehkan, adalah semua tentang subjek hukum yang signifikan dalam perdebatan dan kontroversi publik. Konsep yurisdiksi hukum lebih dari sekedar ide-ide tentang batas-batas yang tepat untuk peraturan negara atau alokasi efisien atas otoritas pemerintahan. Yurisdiksi adalah tempat kedudukan untuk perdebatan tentang definisi masyarakat, kedaulatan, dan legitimasi. Selain itu, gagasan tentang yurisdiksi hukum akan mencerminkan dan memperkuat konsep sosial mengenai ruang, jarak, dan identitas. Biasanya, kerangka pandangan kontemporer tentang otoritas yurisdiksi menerima asumsi bahwa negara bangsa tetap ditentukan oleh batas-batas wilayah yurisdiksi sebagaimana entitas yurisdiksi yang relevan, tanpa mempelajari bagaimana masyarakat benar-benar diasosiasikan sebagai sebuah komunitas atau memahami hubungan mereka dengan jarak geografis dan perbatasan teritorial. Selanjutnya bahwa konsep teritorial yurisdiksi yang kaku pada akhirnya memberi jalan pada ide yurisdiksi yang didasarkan pada hubungan dengan entitas yang berdaulat. Sebuah pendekatan kosmopolitan akan memungkinkan kita untuk berpikir masyarakat bukan sebagai suatu wilayah yang ditentukan oleh faktor geografis dengan dibatasi oleh batas-batas tertentu, tetapi sebagai momen yang diartikulasikan dalam jaringan hubungan sosial dan pemahaman, di mana pemahaman ini adalah tentang hubungan antara masyarakat lokal dan bentuk-bentuk afiliasi masyarakat, seperti regional, nasional, transnasional, internasional, dan kosmopolitan, memungkinkan kita atas konsep yurisdiksi hukum dalam hal interaksi sosial yang prosesnya mencair, demarkasi yang tidak bergerak, dan membeku dalam ruang dan waktu. Dengan hadirnya dunia maya, memaksa adanya perubahan paradigma mengenai konsep yurisdiksi, yaitu berusaha untuk mengambil jalan tengah antara teritorialisme ketat di satu pihak dan sistem yurisdiksi universal yang lengkap di lain pihak. Jika kita kaitkan dengan konsep yurisdiksi itu sendiri, maka yurisdiksi dapat dimaknai sebagai berikut. 1. Hak menurut hukum. 2. Kekuasaan menurut hukum. Dan 3. Kewenangan menurut hukum. Sedangkan, yurisdiksi suatu negara dikaitkan dengan kapan diberlakukannya hukum suatu negara terhadap warga negaranya sendiri maupun warga negara asing yang ada dalam wilayah negara tersebut. Jika dikaitkan dengan yurisdiksi pada hukum cyber, dapat ditinjau dari beberapa hal sebagai berikut. Pertama, jika dikaitkan dengan prinsip yurisdiksi teritorialitas, maka negara dapat menjalankan kewenangan hukumnya terhadap setiap individu dan badan hukum yang berada di dalam wilayahnya tanpa melihat status kewarganegaraannya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka suatu negara dapat menindak pelaku kejahatan cyber selama bisa dibuktikan bahwa tindak pidananya dilakukan di wilayah suatu negara yang berdaulat. Kedua, berdasarkan prinsip nasionalitas aktif, maka negara memiliki kewenangan hukum atas kewarganegaraan yang melekat pada setiap individu atau badan hukum. Dengan demikian, berdasarkan prinsip ini, maka penindakan kejahatan pada dunia cyber dapat dilakukan pada kewarganegaraan pelaku dan kewarganegaraan korban. Ketiga, berdasarkan prinsip perlindungan atau asas nasionalitas pasif. Dalam hal ini, kewenangan hukum berdasarkan pada kepentingan dan keamanan negara yang terancam atas suatu tindak kejahatan yang dilakukan walaupun di luar wilayahnya. Prinsip ini juga dapat diterapkan pada kejahatan dunia cyber, di mana seringkali ditemukan fakta bahwa pelakunya berada di luar wilayah korban berada. Keempat, prinsip universal. Dalam hal ini, bahwa negara mana saja dan kapan saja memiliki kewenangan hukum apabila ada individu yang terbukti melakukan kejahatan yang didefinisikan sebagai kejahatan transnasional atau kejahatan lintas negara. Dalam perkembangannya, prinsip yurisdiksi yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana di dunia cyber dapat dilihat pada hal-hal sebagai berikut. 1. Kewenangan pengadilan. 2. Tempat terjadinya tindak pidana. 3. Kewarganegaraan korban. Dan yang keempat, lain-lain. Dengan demikian, diharapkan para pelaku kejahatan di dunia cyber dapat tetap dihukum atas perbuatan yang dilakukan dan merugikan pihak yang lainnya. Pada perkembangannya, penegakan hukum ekstrateritorial digunakan dalam rangka menindak pelaku kejahatan dunia maya. Selain itu, isu mengenai kejahatan dunia maya juga masuk pada ranah hukum privat, di mana konsep-konsep mengenai hukum perdata internasional lebih banyak digunakan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang bersifat lintas batas dan mengandung unsur asing, khususnya pada perkara-perkara perdagangan elektronik.
Konsep-konsep mengenai titik pertalian primer dan titik pertalian sekunder, khususnya dalam penyelesaian kontrak internasional, menjadi efektif dalam menjamin kepastian hukum aktivitas di dunia maya. Selain itu, online dispute resolution menjadi salah satu sarana penyelesaian sengketa online pada perdagangan elektronik. Namun demikian, masih banyak permasalahan hukum yang belum dapat diselesaikan karena masih kurangnya kerjasama internasional. Oleh karena itu, masih diperlukan ya kerjasama lintas negara untuk dapat mengantisipasi masalah yang akan timbul di masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih.